nervous, pastinya setiap orang mau melakukan apapun kan juga pasti nervous. Terutama saya waktu mengikuti lomba tersebut, itu sekitar puluhan orang. Itu masuk ke lab, itu wah ini gimana ini lombanya kayak gimana ini? Lihat tuh ada yang pakai baju rapi gitu. Soalnya yang lain kan pada pakai PDH. Halo Maxians, jumpa lagi di podcast Maxi. Hari ini kita bakalan ngobrol sama Kak Nando yang merupakan pemenang dari Coach Championship di Universitas Muhammadiyah Malang. Say hi Kak Nando. Halo. Oke, Kak Nando boleh perkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman Maxians? Ya boleh, sebelumnya perkenalkan nama saya Herlando Prayitno, biasanya dipanggil Nando. Nah, saya asal Gresik dan dari Universitas Muhammadiyah Gresik juga. Thank you Kak Nando. Yeah, Kak Nando ini kan sebelumnya menang di lomba Coach Championship ya di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, congratulations ya Kak Nando ya sudah memenangkan lomba itu. Boleh nggak diceritain gimana kok bisa Kak Nando ini terjun ke dunia coding? Oke, baik. Gimana kok saya bisa terjun ke coding? Awalnya itu sudah dari kecil. Dari kecil itu saya memang suka main komputer, ketik-ketik. Tapi pada waktu itu saya nggak kenal apa itu kayak coding gitu. Hingga MTS itu masih belum kenal. Nah kan tetapi setelah lulus MTS itu kan saya mencari sekolahan SMK yang dimana SMK tersebut kan sering main laptop, main komputer, ngetik-ngetik. Dan kebetulan saya dapat meskipun melenceng itu, saya dapat di jurusan listrik Malang. Jauh. Iya, jauh. Nah, kebetulan di waktu sekolah di kelas 10 itu terdapat sebuah pelajaran yang juga berbau dengan coding. Pada waktu itu masih pakai bahasa C++. Oke, ya saya tahu C++. Nah, itu project pertama yang diajarkan yakni kalkulator. Itu pasti basicnya coding. Bikin kalkulator. Oke, lanjut. Nah, tapi pada waktu itu saya juga belum tahu bahasanya dunia coding itu seperti itu. Lanjut setelah lulus SMK, ini baru cari-cari referensi. Kira-kira mana yang berbau dengan ngetik, main komputer. Nah, terus kebetulan saya konsul sama ibu saya, dan kebetulan ibu saya kan sebagai guru. Jadi tanya-tanya ke teman-temannya, biasanya jurusan yang ngetik, main komputer itu apa? Ternyata kok informatika. Nah setelah informatika, searching, itu hampir ibu saya merekomendasikan ke Jogja, kuliah di Jogja. Jauh banget loh di Jogja. Cuman gak jadi, soalnya kakak saya sendiri yang iri. Oh, yang iri. Soalnya kakak saya dulu pengen kuliah di luar. Pengen tak tahu. Iya, tapi pada waktu itu pandemi kalau nggak salah. Jadi kuliah di Gresik saja. Nah, terus setelah itu dengan halangan itu saya pun terjun ke Gresik juga. Uniknya itu saya dari sejak kecil ikut sama mbak saya, maksudnya mbak saya sekolah di sini, saya di sini. Kuliah di sini. Ngikut jejaknya lah ya. Iya. Nah, setelah itu masuk di kuliah informatika, saya ambil di UMG. Kebetulan di semester 1 itu masih pandemi. Iya. Mau habis pandemi pokoknya, tahun 21. Itu kan saya juga masih bingung. Oh ternyata itu mau gini, itu masih bingung di semester 1. Nah di semester 2 itu baru dapat banget itu. Dapetnya waktu mata pelajaran apa itu? Itu logika sudah kelatih. Udah mudeng ya? Iya sudah mulai mudeng. Di semester 1 sebelumnya masih bingung. Aku harus ngapain ini? Semester 2 baru dapat logikanya, baru paham bahasanya codingan itu asik gitu ya. Secara bertahap semester 2 hingga saat ini enjoy aja sama codingan.
Padahal coding itu sulit loh buat segelintir orang gitu kan. Iya. Tapi Kak Nando enjoy di coding. Ya, enjoy. Oke. Oke, kalau gitu kita masuk ke topik berikutnya. Boleh. Jadi bisa nggak sih diceritakan sama Kak Nando gimana persiapannya waktu Kak Nando ini mulai mendaftar dari lomba Code Championship sampai kok bisa menang gitu di lomba tersebut? Oh ya, boleh. Seperti lomba tadi, sebenarnya saya dan teman-teman itu ada undangan dari Komnas. Undangan tersebut yang dimana ditempati teman-teman informatika seluruh Jawa Timur. Oh. Tiap instansi kampus-kampus univ itu. Ada kayak komunitasnya gitu. Ya, betul. Okay. Itu ada acara musyawarah wilayah di sana. Nah, kebetulan bertempat di UMM dan waktu dilihat pendaftaran itu ada lomba championship gitu. Nah, pada waktu itu masih bingung dari pihak kami mendelegasikan siapa. Oh, yeah. Tapi yang terpilih itu Kak Nando. Ya. Nah, untuk teman-teman percaya sama saya untuk menjadikan delegasian dari himpunan kami, jadi saya yang maju lomba itu. Oke, itu terpilih dari musyawarah mufakat atau voting atau gimana itu? Waktu itu langsung dipilih ya banyak teman-teman ya. Kebetulan berangkat kan kalau nggak salah 6 orang gitu. 6 orang terus pada nyuruh saya untuk yang maju mewakili. Untuk persiapan sih perihal teknis itu hampir tidak ada. Soalnya untuk persiapan saya itu hanya mengingat apa yang saya pelajari pada waktu kuliah. Nah, pada waktu di Malang kan saya pakai laptop. Cuman saya nggak nyoba-nyoba dulu. Cuman saya Google. Gimana shortcut-nya itu? Kayak Java, Python atau yang lain. Soalnya di persyaratan itu ada banyak bahasa programan. Jadi yang saya dalami kebetulan Java, jadi saya buka-buka lagi di Google tentang Java, dan akhirnya waktu perlombaan ada yang saya ingat. Tapi berarti sebenarnya persiapannya Kak Nando ini bukan dari beberapa bulan sebelum lomba, tapi beberapa tahun waktu Kak Nando ini udah kuliah gitu ya. Yeah. Dari tahun 2021 gitu kan. Okay. Terus habis itu kira-kira berapa lama nih proses dari tadi terpilihnya Kak Nando sampai ke lomba itu tadi? Untuk pilihnya sih Hamid harian pokoknya. Tapi saya sudah menyiapkan. Oh ya, ini ada lomba, mungkin saya yang akan maju. Itu sudah feeling saya, tapi saya belum bilang ke teman-teman ya saya aja yang maju belum. Cuman dari jauh sudah saya mempersiapkan diri. Itu kenapa kok menunggu terpilih bukan kayak langsung mengajukan diri gitu? Iya, takutnya dari teman-teman ada juga yang pengen maju. Oh, iya. Ya, jadi saya nunggu dulu, semisal gak ada, baru saya yang maju. Oke. Nah, menurut Kak Nando nih, apa yang perlu dipersiapkan buat mengikuti lomba-lomba seperti Code Championship itu tadi? Oke, untuk persiapan pertama pastinya niat dulu dan semangat. Setelah itu kita lihat dulu rules yang di sana itu seperti apa. Misal kayak tadi yang saya sebutkan ada beberapa bahasa itu harus dipahami lagi sintak-sintaknya biar waktu lomba itu enak langsung paham apa yang mau kerjain gitu. Iya. Boleh dijelasin sih kan nggak sih Kak sistematika waktu lomba itu kayak gimana? Sistemnya waktu lomba itu bukan hanya saya yang bingung, tapi teman-teman juga. Oh iya. Bingung kenapa? Waktu soal itu kan ada 3 soal. Nah, soal tersebut itu tak rasa kok dalam bentuk cerita, cuman pakai bahasa Inggris. Oh, bingungnya di dalam bentuk ceritanya atau dalam bentuk bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya, iya, sparkling ya di situ. Iya. Start jadi feeling ini apa nih? Okay. Nah, itu kan sudah nego mau minta translate ke bahasa Indonesia.
Tapi kata panitia memang buat gitu. Jadi mau gak mau kita gimana cara beradaptasi dengan bahasa tersebut, baru kita ngerjain bersama-sama itu selama 2 atau 3 jam gitu. Berarti lombanya itu kayak dikasih soal 2-3 soal dalam bahasa Inggris, terus dalam waktu 3 jam itu Kak Nando mengerjakan itu gitu. Iya. Jangan langsung coding dan memakai sistem kalau nggak salah. Jadi misal di enter itu kan terjawab. Jadi langsung muncul jawabannya. Itu outputnya berarti jawaban itu tadi. Iya, misal jawabannya contoh masih salah bisa diperbaiki. Cuman nanti kedetek bahasanya. Misal saya ngeklik selanjutnya atau finish, itu akan kedetek di sistem bahasanya saya sudah menambah finish 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ada tes runnya berarti. Iya. Kurang lebih sebenarnya kayak Python sih, karena aku pernah nyoba Python sedikit gitu. Nah, kan waktu mau ngikut lomba itu kita bakalan merasa nervous, insecure gitu kan. Nah, Kak Nando sendiri gimana sih cara buat menanggulangi perasaan kayak gitu? Nah, itu kan biasanya kan kayak menghambat kita buat maju ke ikut lomba itu tadi. Iya. Untuk nervous pastinya setiap orang mau melakukan apapun kan juga pasti nervous. Iya. Terutama saya waktu mengikuti lomba tersebut, itu sekitar puluhan orang. Itu masuk ke lab, itu wah ini gimana ini banyak kayak gimana ini. Soalnya kan sebelumnya belum disepil soalnya kayak apa gitu. Dan tak lihat juga ini kayaknya bukan dari acara tersebut, dari umum juga. Tak lihat tuh kok ada yang pakai baju rapi gitu. Soalnya yang lain kan pada pakai PDH setelah acara itu. Wah ini kayak pendaftar umum gitu, pasti jago ini. Jadi rasa nervous juga ada, ragu dengan jawaban juga ada. Wah ini semisal yang lain benar tapi kok punya kayak salah ini. Nah itu ya. Terus cara ngatasi sih pertama tenang aja, fokus apa yang ada di soal tersebut. Itu sih. Itu. Jangan fokus ya. Jadi kita jangan fokus ke orang lain atau hal-hal yang nge-distract gitu kan, tapi kita fokus sama tujuan kita, sama soal yang ada di hadapan kita gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan ada pesan-pesan nih dari Kak Nando buat teman-teman Maxians yang nonton podcast ini, kira-kira apa yang bakal Kak Nando sampaikan? Untuk pesan-pesan dari saya, jika ada perlombaan itu jangan takut untuk mencoba. Soalnya saya juga itu takut pada waktu itu. Aku takut baru pertama lomba soalnya. Oh ini baru pertama kali lomba? Ya, sistem lomba individu. Dan juara juga. Alhamdulillah ya. Sebelumnya juga belum pernah lomba-lomba individus. Hanya kelompok saja. Nah itu juga saya masih takut. Tapi saya melihat di lingkungan saya. Lingkungan saya itu sangat mensupport pada waktu itu. Mensupport saya untuk mengikuti lomba tersebut, jadi saya nambah semangatnya dan percaya diri. Berarti dukungan dari orang-orang sekitar ini sangat berpengaruh gitu. Sangat pengaruh ya. Paling besar supportnya dari siapa ini? Lebih tepatnya dari ibu. Sebelumnya itu saya berangkat ke acara itu nelpon maupun SMS ibu. Rasanya saya mau ikut ini dan mau ikut lomba juga. Dan pas waktu menang itu kan dokumentasi teman-teman. Itu saya minta fotonya, saya kirim ke ibu saya. Waduh langsung di story WA itu gitu. Pasti bikin seneng banget ini, bikin semangat pasti. Buat ikut lomba berikutnya bakalan ikut ya nih kalau misalkan ada lomba-lomba kayak gitu. Insya Allah ikut kalau ada rezeki. Kesempatan. Oke, tadi Kak Nando atas kesempatannya buat interview buat hari ini benar-benar insight yang bagus banget buat kita, buat sama-sama mendukung satu sama lain waktu kita mau ikut lomba, mau itu lomba coding maupun lomba apapun gitu ya. That's so. Kalau gitu kita podcast hari ini kita akhiri. Thank you Maxians for watching and see you in for the next podcast. Salam Magang Maksimal.